Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah online. Saya yakin percaya sukacita dari Tuhan, kasih dari Tuhan senantiasa bersama kita semua. Kita mau sama-sama angkat pujian, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa seperti-Mu. Kau Bapa yang begitu baik, Kau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu
sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya.
Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami nyatakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap perbuatan-perbuatan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap kasih-Mu Tuhan, setiap rancangan-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur kalau sampai saat hari ini Tuhan kami masih diberi kesehatan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat hari ini Tuhan kami masih diberikan sukacita yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat hari ini Tuhan kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau layak terima segala pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesusku. Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Kau benteng hidupku, Kau batu karang yang teguh. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Kau raja di atas segala raja. Kau layak terima segala pujian. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Biar segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ya benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala hormat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat hari ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersyukur Tuhan, kami mau terus Tuhan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan firman-Mu Tuhan boleh tertanam Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan kami mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan kembali belajar dan memeriksa firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap semangat, tetap antusias walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tetap mau fokus karena saya percaya dalam setiap ibadah-ibadah kita akan ada berkat yang Tuhan ingin berikan untuk setiap kita. Nah, pada saat ini firman Tuhan berjudul yaitu 10 plagues versus COVID-19. Ya, 10 plagues versus COVID-19. 10 tulah ya, lawan COVID-19 Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sama-sama tahu kisah tentang 10 tulah ini. 10 tulah ini diberikan atau terjadi kepada orang-orang Mesir, bangsa Mesir. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-7, kita akan sama-sama terlebih dahulu membuka. Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7.
Keluaran pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 saya bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca itu adalah awal ya, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Musa dan Harun, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, untuk boleh menjadi gambaran, menjadi wakil Allah ya, untuk boleh menyampaikan kehendaknya kepada Firaun, menyampaikan perkataannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini adalah kisah di mana akhirnya tulah itu menimpa bangsa Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di situ dikatakan apa? Musa dan Harunlah yang disuruh untuk berbicara, untuk mewakili Tuhan supaya bangsa Israel boleh keluar, bangsa Israel boleh beribadah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apa? Di sana dikatakan Firaun keras hati. Ya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan di sana bukan sekadar dikatakan tulah, memang kalau kita lihat yang selanjutnya judul-judul perikopnya di sana tertulis tulah pertama, tulah kedua ya. Tapi di sana dikatakan yaitu mujizat-mujizat. Jadi Bapak Ibu kita seringkali ya kalau mujizat itu image-nya itu hal yang baik daripada Tuhan, kesembuhan, kita ditolong Tuhan, wah datang tiba-tiba sesuatu yang pokoknya membawa hal yang baik, berkat. Tapi itulah di sini Tuhan, firman Tuhan berkata itu mujizat-mujizat, ya sesuatu hal yang sesungguhnya nggak masuk akal ya, Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan perbuat. Nah nanti kita akan sama-sama lihat bahwa 10 tulah ini begitu luar biasa menimpa bangsa Mesir. Ya ada sungai, air menjadi darah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu ada hujan katak, ya, lalu nyamuk, ada lalat pikat, lalu kematian hewan ternak yang begitu banyak, penyakit barah gitu ya, atau bisul, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu ada hujan es, ya, belalang, kegelapan, dan yang terakhir yaitu kematian anak sulung atau anak pertama. Itu semua menimpa bangsa Mesir ya. Dan ini bukan hanya kisah di Alkitab kita atau cerita yang ada di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga memang telah terbukti di dalam kitab-kitab sejarah pada masa lalu ya. Kisah ini tertulis bahwa memang hal-hal tersebut menimpa orang-orang Mesir ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian memang kalau dari segi sejarah ada yang tidak dikaitkan dengan
firman Tuhan atau Tuhan sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa 10 tulah ini terjadi karena fenomena alam, ya, karena dampak dari pada saat itu ada gunung yang meletus, sehingga dari dampak dari letusan gunung berapi itu terjadilah 10 hal ini, ya, terjadi di Mesir Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi saya rasa itu juga boleh menjadi masukan untuk setiap kita, ya, karena Alkitab kita ini juga berisikan sejarah, dan itu pun sejarah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dan boleh melengkapi kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bisa pakai apa aja, termasuk alam, untuk boleh menyatakan kuasanya. Ya, saya nggak mau ganggu kepercayaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita juga nggak boleh menutup diri, ya, bahwa itulah kenyataan, ya, ada sumber, kitabnya ada, ya, masih berbentuk papirus, kertas zaman dahulu, tertulis Bapak Ibu Saudara sekalian tentang 10 tulah ini, bahwa itu diakibatkan dari gunung meletus, karena pada saat yang bersamaan ada gunung yang begitu besar meletus sehingga membawa dampak hal-hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti contohnya sungai atau air menjadi darah ini, ternyata, ya, di Sungai Nil itu ganggangnya gitu, ya, atau alganya itu, dia yang keluar alganya warnanya merah, sehingga itu membuat sungai itu menjadi warna merah seperti darah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Itu akibat, ya, ditulis bahwa itu memang akibat dari terjadinya gunung meletus itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi sekali lagi, ya, saya nggak memaksakan Bapak Ibu Saudara sekalian percaya apa enggak, ya, tapi kita juga nggak boleh menutup diri akan sejarah atau kisah-kisah tersebut, karena memang itu bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Saya percaya, saya pribadi, bahwa sekali lagi Tuhan bisa melakukan segala sesuatu lewat apapun juga, termasuk melalui alam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Saya melihat bahwa ada persamaan antara 10 tulah ini dengan COVID-19 yang sama-sama kita hadapi, ya, kita alami, bahkan gak cuma di bangsa kita, bangsa Indonesia, di negara-negara lain pun mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan COVID-19 ini bukan sebuah kebohongan, bukan sebuah dongeng, bukan sebuah cerita, karangan dan lain sebagainya. Memang kenyataan tersebut ada, ya, terjadi, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ke pemakaman, dan memang ada satu tempat khusus di mana di situ dimakamkan orang-orang yang terkena virus COVID-19, ya. Dan begitu banyak makam-makam yang ada di sana, baik itu yang kita yang beragama Kristen maupun agama di luar kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang mengalami, yang terkena bahkan sampai meninggal itu begitu banyak. Jadi COVID-19 ini bukan sebuah karangan, bukan sebuah cerita. Dan di situ saya melihat persamaannya, bahwa baik itu 10 tulah yang terjadi di Mesir, juga COVID-19 sama-sama mengakibatkan kematian, dan jumlahnya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sama-sama mengakibatkan kematian, atau mungkin kita boleh bilang kematian massal, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu persamaan apa lagi yang kita bisa temukan dari dua hal ini, ya, dua kejadian ini, bahwa keduanya itu, ya, saya percaya tidak di luar sepengetahuan Tuhan, ya, baik itu 10 tulah maupun COVID-19, semuanya itu sepengetahuan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab kita, 10 tulah ini
yang memerintahkan, ya, yang terlihat di sana bahwa yang memberikan itu Tuhan, ya, sehingga bangsa Mesir harus mengalami hal-hal demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi dua hal ini, dua kejadian ini tidak di luar pengetahuan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan saya juga melihat bahwa dua hal ini pasti punya yang namanya tujuan, memiliki tujuan, ya. Dan yang keempat, persamaannya memiliki hikmah di balik dua kejadian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu perbedaannya, ya, tentunya berbeda dalam hal waktu, ya, terjadi di waktu yang berbeda. 10 tulah itu kita bisa temukan dalam perjanjian lama, sudah ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi COVID-19 kita alami dari tahun kemarin sampai saat ini, ya. Lalu yang membedakan apa lagi? Ya, yang mengalaminya. 10 tulah ini yang mengalaminya cuma orang-orang Mesir, bangsa Mesir. Tapi COVID-19, ya, nggak membedakan suku, bangsa, kulit hitam, kulit putih, kulit apalagi bau kuning, ya, rambut keriting, rambut lurus, mata besar, mata sipit, ya. Semua orang bisa terkena, ya, bisa terpapar COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu perbedaannya, ya. Lalu ada lagi, saya sebenarnya bingung itu persamaan apa perbedaan gitu, ya. Bisa juga dibilang persamaan, sama-sama akibat ulah manusia, ya. Yang 10 tulah ya ulahnya, khususnya ulahnya Firaun, sehingga itu harus dialami oleh orang-orang Mesir, ya. Kalau COVID-19 yang saya dengar, saya lihat informasinya, ya ulah manusia. Ada yang bilang globalis atau ya macam-macam lah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bisa dibilang persamaan, tapi juga bisa dibilang perbedaan. Kalau ada yang bilang 10 tulah ini karena alam, akibat alam gitu, ya. Tadi ada gunung meletus tadi sehingga ada 10 tulah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bisa dijadikan sebagai sebuah perbedaan. Tapi yang sekali lagi saya mau katakan persamaannya, ya, semua tidak di luar pengetahuan Tuhan. Nah, setelah kita melihat ada persamaan perbedaan dari 10 tulah juga COVID-19 yang sampai hari ini kita alami, kita akan sama-sama melihat lebih lanjut bahwa, ya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa ada persamaan, ada tujuan di balik dua hal ini, dua kejadian ini. Nah, kita akan sama-sama melihat, ya, yang tentunya kita pelajari yaitu dari 10 tulah. Tujuannya apa? Alasannya apa? Ya, sampai Tuhan memberikan 10 tulah ini kepada bangsa Mesir, menyatakan mujizat kepada bangsa Mesir ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 kembali, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5, saya ulang. Di sana dikatakan, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui apa? Bahwa akulah Tuhan, ya. Apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka, ya. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu Tuhan ingin menunjukkan, ya, bahwa dialah Tuhan, dialah Allah, ya. Bahwa di sana dikatakan akulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Karena apa? Karena orang Mesir nggak tahu akan hal tersebut, ya. Orang Mesir tidak percaya tentang Tuhan-Tuhan yang lain di luar Tuhannya dia.
dewa-dewa yang mereka percayai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga di sana Tuhan mau menunjukkan bahwa Dialah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bahwa Dia adalah Allah yang ada dan Allah yang hidup. Bukan cuma sekedar wujud yang di atas manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Bukan demikian, tapi memang Dia itu Tuhan. Ya. Semua manusia mencari wujud yang di atas dirinya, yang punya kuasa di atas dirinya. Semua orang mencari, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita bisa melihat, ya, ada agama, bermacam-macam agama. Ya, baik itu agama sesuai daerah, gitu ya, di daerah ini, daerah ini. Ada juga agama-agama yang global seperti kekristenan ini, ya, Bapak Ibu Saudara, itu merupakan wujud di mana manusia dia mencari sesuatu hal yang ada di atasnya, sehingga ada agama-agama ini, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sekali lagi, ya, bahwa Dialah Tuhan, ya, enggak ada yang lain, ya, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang lain tuh enggak hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi yang pertama tujuannya untuk menunjukkan bahwa Dialah Tuhan. Lalu yang kedua, tujuannya juga untuk menunjukkan bahwa Dia itu satu-satunya Allah, ya, enggak ada yang lain. Atau yang saya boleh katakan yang lain itu bukan Allah, yang lain itu palsu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluaran pasalnya yang ke-12, Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ingin menunjukkan bahwa Dia satu-satunya, yang lain itu bukan. Ya, bahkan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 tulah ini ingin menunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir itu enggak ada artinya. Dewa-dewa Mesir itu semua palsu. Dewa-dewa Mesir itu bukanlah Allah. Ya, sehingga begitu luar biasa mujizat Tuhan itu dinyatakan kuasa Tuhan, ya. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, air menjadi darah itu mau menunjukkan bahwa, ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu bahwa di Mesir itu mereka itu dewanya itu begitu banyak. Ya, sampai ada sebuah pengarang buku yang menuliskan bahwa sulit memahami tentang dewa-dewa di Mesir karena begitu banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kok bisa gitu ya? Kok semua ada dewanya, ya? Jadi ada yang di air, katak juga demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Hewan, jadi ada yang bentuknya hewan, ya. Tapi yang paling tinggi itu, ya, dewa matahari, dewa Ra, ya. Tapi 10 tulah ini menunjukkan, ya, yang pertama air jadi darah, yang mau menunjukkan bahwa nggak bisa itu dewa air itu, wah, nggak bisa diharapkan, nggak bisa diandalkan, gitu ya, bukan apa-apa, ya. Jadi 10 tulah ini mau menunjukkan bahwa dewa ini nggak ada artinya, dewa ini dewa katak, terus semuanya, gitu ya, termasuk kegelapan di yang ke-9 itu yang paling tinggi, Bapak Ibu, bisa menunjukkan, ya, tadi saya sudah katakan mereka itu yang paling tinggi dewanya itu dewa Ra, dewa matahari, ya. Tapi ternyata itu bisa hilang, bisa dikalahkan, bisa nggak ada artinya, dikasih kegelapan, ya. Dan yang terakhir yaitu kematian anak sulung, anak pertama. Ya, anak pertama ini juga anak sulung, itu mereka percaya, orang Mesir percaya bahwa itu adalah keturunan dewa Ra, ya. Tapi juga ditunjukkan oleh Tuhan bahwa dewa-dewa itu semua
palsu, semua itu bukanlah Allah. Ya, semua itu hanya buatan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Roma 9 ayatnya yang ke-17, Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan kau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ya. Ingin menunjukkan kuasanya. Sekali lagi karena supaya pada tahu nih gitu ya, bahwa dialah satu-satunya Allah, gak ada yang lain. Yang lain itu palsu, yang lain itu bukanlah Allah. Yang lain itu buatan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, tujuan atau alasan dari 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Yang ketiga itu menunjukkan hubungan khusus antara Tuhan dan orang Israel. Keluaran pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya apa? Kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tuhan mau menunjukkan ya, bahwa dia punya hubungan khusus, hubungan spesial, hubungan istimewa terhadap orang-orang Israel, ya, sehingga dibuat perbedaan, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, supaya mereka tahu bahwa ini loh, aku mengasihi bangsa ini loh bangsa pilihanku, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sehingga bangsa Israel ini adalah bangsa yang istimewa. Dia menerima perkenanan Tuhan, menerima kasih sayang daripada Tuhan, ya, sampai 10 tulah harus dialami oleh orang-orang Mesir, ya. Jadi 3 tujuan ini yang kita bisa lihat, kita bisa temukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Lalu yang kedua, selain tujuan, kita juga bisa melihat hikmahnya. Ada hikmah di balik dari musibah yang dialami oleh bangsa Mesir, di balik dari 10 tulah. Yang pertama hikmahnya, ya, yang harus kita pelajari, kita aplikasikan, jangan kita mengecewakan Tuhan dengan tidak beribadah dan melayani Dia. Ya, jangan kita mengecewakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bangsa Israel ini dibawa keluar. Tuhan mau bangsa Israel ini keluar untuk apa? Untuk mereka bisa beribadah. Ya. Untuk mereka bisa melayani Tuhan dengan baik. Ya. Nah, kita yang mengalami kebebasan, kita tidak dijajah, ya, menjadi orang-orang yang merdeka, jangan kita mengecewakan dengan kita tidak beribadah. Ya, Bapak Ibu, memang gereja sekarang nggak ada yang buka, nggak ada yang bergereja secara onsite, kita bersekutu bersama-sama, pertemuan tatap muka, ya. Tapi gereja-gereja tetap memfasilitasi jemaat untuk mereka bisa beribadah. Ya. Nah, kita jangan sampai kita mengecewakan dengan kita tidak beribadah. Ya. Mungkin memang kita harus adaptasi. Tapi mari kita mau sama-sama belajar. Ya. Saya sampaikan waktu beberapa minggu yang lalu kepada anak-anak youth, anak-anak muda, ya, kita harus cepat jadi orang-orang yang cepat bisa beradaptasi, ya, karena memang demikian manusia itu diciptakan
adalah makhluk yang mudah atau dapat beradaptasi. Ya. Nah, kita adaptasi dengan gaya ibadah yang baru yang tidak tatap muka, ya. Tapi kita mau tetap jangan meninggalkan ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah usianya lanjut, mungkin males, aduh malas belajar lagi, teknologi lagi, aplikasi baru lagi, bentuknya beda. Mungkin waktu awal-awal belajar WhatsApp aja, ribet gitu ya, males. Ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya juga punya orang tua, ya, punya saudara-saudara yang lebih tua, ya. Saya pun Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hal-hal yang baru ada sedikit rasa malas gitu ya, apalagi bukan menjadi saya anggap bahwa itu bukan kebutuhan saya, ya. Saya malas untuk belajar, tapi khususnya dalam hal yang berhubungan gitu ya dengan ibadah. Mari kita mau cepat beradaptasi, belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jangan kita mengecewakan Tuhan dengan kita tidak beribadah. Ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya kemauan, punya pemahaman, pengertian yang benar, ya pasti bisa. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yang sudah senior, sudah tua bisa menemukan anak-anak muda, belajarlah dari mereka. Ya, memang waktu dulu orang muda itu harus belajar sama orang tua. Ya. Karena katanya orang tua banyak pengalaman, tapi sekarang enggak sedikit gitu ya. Dan banyak orang tua yang harus belajar sama anak muda, khususnya dalam hal kemajuan ini, dalam hal teknologi, ya. Jangan karena alasan-alasan tadi lalu kita tidak beribadah, ya. Di daerah-daerah terpelosok, terpencil, wah mereka lebih sulit lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Mungkin mereka punya HP, tapi belum tentu bahwa sinyal mereka itu bagus, ya. Belum tentu fasilitas baik itu gereja maupun sekolah memberikan yang mereka butuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang udah ada fasilitas, ya handphone ada, sinyal bagus dan lain sebagainya, mari ya jangan kita mengecewakan Tuhan, ya. Firman Tuhan bilang Roma pasal yang ke-12 ayat yang 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan makin kendor Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat, tetap antusias. Memang hal-hal yang baru membuat kita nggak nyaman. Ya, saya percaya dalam hal apapun, hal yang baru seringkali membuat kita nggak nyaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh gitu ya, yang tadinya dari sekolah harus kerja atau kuliah harus masuk masa kerja, masa-masa yang demikian ya pasti nggak nyaman, nggak enak. Biasanya begini, sekarang harus begitu. Ya, pindah pekerjaan pun demikian. Ya, tapi jangan kita lalu membuat alasan-alasan tersebut menjadi makin kuat. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Adaptasi dan tetap semangat menyala-nyala, dan terakhir dikatakan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 di sana dikatakan, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Dalam persekutuan, dalam pekerjaan Tuhan, ya, semuanya nggak sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya diperhitungkan Tuhan. Semuanya ada berkatnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan kita mengecewakan
dengan tidak beribadah dan melayani. Mari pergunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada, kebebasan yang ada dengan baik. Ya. Lalu yang kedua, hikmat apa lagi? Hikmahnya yaitu kita nggak boleh sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Firaun dia dengan pada waktu itu Mesir itu negara yang paling maju, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di antara bangsa-bangsa yang lain, Mesir itu bangsa yang paling hebat, ya, bangsa yang maju, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan punya kuasa yang begitu besar, bukan hanya pengetahuan tapi punya pengaruh, punya kuasa yang begitu luar biasa, ya. Sehingga Firaun dia begitu bangga, dia begitu merasa hebat, merasa tinggi, ya, sehingga tulah yang pertama dia nggak mau percaya, tulah yang kedua sampai tulah yang ke-10, Bapak Ibu sekalian, ya, nggak main-main, ya. Kenapa? Karena dia merasa saya ini yang paling atas, negara gue yang paling hebat, yang lain tuh ya, dewa-dewanya Tuhannya itu bukan apa-apa, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jangan kita sombong. Firman Tuhan bilang di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11 di sana dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang sombong direndahkan, yang angkuh akan ditundukkan, ya. Memang sungguh hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kesombongan itu hanya membawa petaka, ya. Dan kita harus mengerti bahwa segala sesuatunya itu daripada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-75, Mazmur pasal yang ke-75 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya. Peninggian itu datangnya hanya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin hari-hari ini ya ada berkat daripada Tuhan, ya, karena ada yang bilang gitu ya, uangnya sih sebenarnya segitu-gitu aja muter, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma mungkin hari-hari ini uangnya itu pindah tangan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang uangnya sekarang berkurang, ya itu berarti uangnya lagi pindah tuh, terbang Bapak Ibu ke orang yang lain. Jadi uangnya sih katanya gitu ya. Ya menurut saya sih masuk logika gitu ya. Uangnya itu sebenarnya di Indonesia segitu-gitu aja, mungkin yang kerja di bank tahu gitu ya, uangnya sebenarnya segitu-gitu aja, cuma pindah aja gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk orang yang kebagian uang yang nemplok gitu ya, pindah karena nemplok itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya saya mau katakan ya itu daripada Tuhan, ya. Apapun itu, segala sesuatu, pokoknya peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Mungkin kita punya kedudukan, punya kekuasaan, ya, jangan kita sombong. Itu daripada Tuhan. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, kesombongan akan membawa malapetaka. Lalu yang selanjutnya, hikmah apa lagi yang bisa kita peroleh? Yaitu jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita mengeraskan hati. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15 di sana dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya. Jangan kita mengeraskan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saat kita mendengarkan suara Tuhan. Firaun, ya, kita lihat kalau lihat ceritanya gitu ya,
Pertama keras, nanti tulah keberapa mulai ya udah deh nggak apa-apa. Ya, tapi yang boleh cuma laki-laki, gitu ya. Yang perempuan nggak boleh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sepertinya mulai, tapi kembali dia keras. Ya. Diulang demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Padahal itu perkataan Tuhan. Nah, kita jangan demikian. Saat ada firman Tuhan, ada suara Tuhan, jangan kita mengeraskan hati. Ya, oh ini nggak benar. Ya. Oh ini bukan buat saya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Atau cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Supaya mungkin kita pikir macam-macam, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengingat, jangan kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, terhadap suara Tuhan. Apa yang Tuhan ingin katakan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bilangan pasal yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-12 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, kita mau belajar seperti Musa. Ya. Musa di sana dikatakan orang apa yang sangat lembut. Ya, nggak ada orang yang seperti Musa, hatinya itu lembut. Ya. Lembutnya apa? Bukan lembut lemah gemulai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi apa? Hatinya lembut, dia bisa menerima, dia mau mendengar, Bapak Ibu Saudara. Dia nurut, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita mau belajar punya hati yang demikian. Ya, sehingga setiap suara Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditabur itu boleh tumbuh dalam kehidupan kita. Bahkan boleh menghasilkan buah, buahnya bisa dinikmati kita, dinikmati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah melihat ya tujuan dan hikmah di balik 10 tulah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mungkin saya nggak bisa sampaikan gitu ya tujuan dari COVID-19 karena saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Nanti mungkin waktu-waktu yang akan datang kita juga akan bisa mengetahui ternyata ada tujuan juga di balik COVID-19 ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena saya tadi tulis persamaan antara 10 tulah dan COVID-19, sama-sama punya tujuan, sama-sama punya hikmah. Ya. Cuma mungkin kita belum menemukan tujuan dari COVID-19, tapi saya yakin dan percaya setiap kita melalui kejadian yang kita alami khususnya ya COVID-19 ini yang kita hadapi bersama, ada hikmah di balik hal-hal tersebut. Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah terpapar, sudah terkena virus ini ya, juga mungkin yang belum ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengambil hikmah, termasuk 3 hal hikmah yang tadi kita sama-sama sudah lihat. Hikmah di balik 10 tulah, saya rasa itu juga termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian dari yang kita bisa ambil hikmah di balik COVID-19 ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menulis sendiri, merangkum sendiri hikmahnya apa. Ya kalau saya boleh bagikan sebagian ya, salah satu yang saya peroleh hikmahnya ya dalam hal kebersihan. Ya, dan mungkin sebagian besar dari kita bisa belajar dari COVID-19 ini dalam hal kebersihan, kita makin bersih. Ambil hikmahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita sombong, jangan kita menjadi orang-orang yang keras hati. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan bilang ya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi mereka orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, ada hikmah dari semua setiap kejadian yang kita alami. Amin. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama bersatu hati di dalam
doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah boleh bersama-sama belajar merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus dan terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang boleh seturut dengan kehendak-Mu, pribadi-pribadi yang boleh semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah membentuk kami, Engkau sudah menuntun, mengarahkan kami Tuhan. Melalui setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, bimbingan melalui firman-Mu, termasuk melalui pandemi yang sampai hari ini kami harus hadapi, alami. Biarlah kami boleh mengambil hikmah dan kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, sehingga kami boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap diri masing-masing kami Tuhan, boleh terus semakin nyata, boleh terus semakin mendominasi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak keluar dari jalur-Mu, kami tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kepala bukan ekor, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tetap berdoa untuk setiap para pendengar sidang jemaat-Mu, biarlah berkat, damai, sukacita boleh tetap terus nyata dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu, setiap para pendengar, juga untuk mereka yang mengalami COVID-19, biarlah kesembuhan daripada Tuhan boleh terus nyata, kuasa-Mu boleh terus nyata, boleh sembuh secara total dan sempurna, sehingga semakin banyak orang-orang menyaksikan, menceritakan akan kebaikan Engkau Tuhan, akan kasih Engkau, akan kuasa-Mu, bahwa sungguh Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami hari lepas hari bersama-sama dengan Engkau. Hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.